Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, NIM 301001190006. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai yang di mading. Yang pertama, studi agama-agama dalam kehidupan sehari-hari. Studi agama secara umum pertama kali muncul karena keyakinan orang-orang terdahulu, di mana mereka percaya bahwa agama adalah suatu aturan atau perintah dari Tuhan yang disampaikan melalui manusia-manusia pilihan. Agama secara bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu A dan Gam, di mana A yang berarti tidak dan Gam yang berarti kacau atau racau. Kemudian secara istilah, agama dapat diartikan sebagai suatu keyakinan yang dipeluk oleh seseorang yang dipatuhi dan dijalankan segala perintahnya. Kemudian studi agama-agama dan klasifikasi atau pengklasifikasian studi agama-agama. Para ahli mengklasifikasikan agama ini menjadi dua kelompok, yaitu agama ra'yu atau agama art, biasa juga disebut sebagai agama budaya. Contohnya agama Konghucu, Hindu, dan Buddha. Kemudian agama Somawi atau agama langit. Contohnya agama Islam, Kristen, agama Islam dan Kristen. Kemudian studi agama-agama dan metodologi studi agama-agama. Studi agama-agama sendiri merupakan suatu kajian yang sistematis mengenai suatu agama yang dilakukan secara terbuka dan netral. Adapun metodologi yang digunakan dalam studi agama-agama yaitu historis, ontologis, kemudian fenomenologi, psikologi, dan teologi. Adapun sejarah studi agama di dunia barat, terdapat 3 masa, yaitu masa Yunani kuno, di mana Herodotus mengatakan bahwa pada masa ini telah banyak masyarakat yang menyembah dewa. Meskipun terdapat banyak dewa, namun pada hakikatnya hanya terdapat satu dewa. Karakter ini memberikan gambaran tentang religiusitas orang-orang pada masa tersebut. Kemudian yang kedua, abad pertengahan, di mana pada masa ini telah banyak dilakukan kajian-kajian terhadap studi agama. Hal ini dikarenakan adanya sinkretisme serta munculnya agama selain agama Katolik atau Kristen. Kemudian yang ketiga, zaman modern, di mana pada zaman ini telah banyak dilakukan kajian-kajian terhadap studi agama yang lebih mendalam serta banyaknya tulisan-tulisan mengenai studi agama. Kemudian sejarah studi agama di dunia timur tidak terlepas dari pengkajian oleh para tokoh-tokoh di wilayah timur itu sendiri, seperti Ali ibnu Sahal Rabban At-Tabani, di mana beliau ini merupakan seorang penulis yang telah mengarang buku yang berjudul Ad-Din wa Ad-Daulah. Kemudian Ali ibnu Hazm, di mana beliau ini neneknya merupakan seorang Katolik Portugal. Kemudian M. Abduh ini merupakan seorang revolusioner dan orang yang sangat berpengaruh dalam Islam di Mesir pada masa itu. Yang kemudian studi agama di Indonesia ini secara resmi diakademikan di Universitas IAIN, secara resmi diakademikan di IAIN Yogyakarta, di mana meskipun belum terdapat banyak tulisan mengenai studi agama, namun terdapat banyak peningkatan. Jika dipantau dari segi metodologi, belum terdapat peningkatan yang begitu signifikan, namun jika dipantau dari dialog antar pemeluk agama, mulai terdapat perkembangan. Kemudian agama Katolik ini merupakan salah satu agama Somawi, yaitu agama langit, dan kemudian berasal dari bahasa Persia, di mana
kitab sucinya adalah Alkitab. Kemudian Yesus Kristus sebagai pembawa agama ini lahir di Nazaret pada abad keempat, pada tahun keempat sebelum Masehi, di mana pada konsep ajaran Katolik ini terdapat Trinitas, yaitu yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kemudian Hinduisme ini berkembang pesat di wilayah Asia Tengah, tepatnya itu di lembah Indus, di mana Hinduisme ini pemeluknya sendiri menamakan agamanya sebagai Sanata Dharma, sebagai bentuk manifestasi yang hakiki dari Sang Brahma. Banyak orang yang memandang konsep ajaran agama Hinduisme ini sebagai konsep yang politeisme, monoteisme, panteisme, dan bahkan ada yang memandang bahwa konsep dalam agama ini adalah ateisme. Kemudian agama Buddha ini muncul sebagai bentuk kritis dari Siddhartha Gautama terhadap agama Hindu, di mana penisbahan namanya ini dinisbahkan dari sang pencerah, namun bukan dinisbahkan dari tokohnya sendiri, yaitu Siddhartha Gautama. Terdapat beberapa inti ajaran dalam agama Buddha itu sendiri, seperti konsep Tuhan yang tidak didefinisikan. Kemudian kitab suci dalam agama Buddha ini tersusun seperti sekarang itu terdapat Sutta Pika, Vinaya Pitaka, Abhidharma Pitaka. Kemudian terdapat konsep etika dalam agama Buddha itu sendiri, dan penentuan tentang hari-hari besarnya ini berdasarkan perhitungan bulan, seperti bulan kelahiran, bulan kelepasan, dan bulan kematian. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.